yang kedua yang disampaikan oleh Imam Qurtubi adalah mengingat mati lalu bersiap-siap untuknya. Ada sesuatu yang unik, Pak. Orang yang melihat orang hidup itu justru banyak menyebabkan hati kita mati. Orang kalau kita melihat orang hidup, apalagi orang yang hidup itu banyak bermaksiat, orang ketika banyak melihat kemaksiatan yang dilakukan keramaian orang itu menjadikan hati mati. Tapi uniknya melihat dan membayangkan kematian itu menghidupkan hati. Melihat orang mati menghidupkan hati. Tetapi melihat orang yang bermaksiat, yang hidup pada kerumunan orang justru menjadikan hati kita mati. Dan salah satu perkara yang menjadikan kita selalu berada dalam kebaikan itu kalau mengingat mati. Karena orang yang paling disiplin dalam ibadah itu orang kalau ingat mati, Pak. Makanya Nabi itu mengingatkan terus untuk ingat mati. Kenapa Nabi mengkondisikan para sahabat untuk mengingat mati? Karena orang yang paling disiplin dalam ibadah itu orang ketika ingat mati. Karena tali kendali bagi orang yang beriman itu tali kendalinya itu berada pada angan-angan membayangkan kematian. Makanya setan itu tidak suka kalau kemudian mendapati manusia itu ingat pada kematian. Mungkin sudah pada tahu dalam surat Al-A'raf, setan itu mendatangi kita dari berapa arah mata angin? 4 arah mata angin. Mendatangi kita dari depan, mendatangi kita dari belakang, mendatangi kita dari arah kanan, mendatangi kita dari arah kiri. Mendatangi dari arah depan itu artinya apa? Supaya kita tidak ingat urusan kematian dan urusan akhirat kita kecuali sebentar. Makanya kalau kita bertanya sama diri kita, kenapa ya bayangan saya tentang kematian itu cepat lupa? Kita tiba-tiba dapat kabar teman SMP kita mati. Innalillahi. Dulu satu bangku sama saya 5 bulan. Mati kita. Habis isya ada nasi goreng tek depan rumah. Lupa bayangan kematian itu. Kenapa kok cepat lupa? Dijawab sama Imam Ibnu Katsir. Karena tembok yang dibangun oleh setan itu menjadikan kamu tidak pernah mampu menembus tembok itu untuk ingat pada kematian dan urusan akhirat illa qalila, kecuali sebentar. Sebentar doang. Ditarik ke belakang, datang setan dari arah belakang itu ngapain? Yurghibuhum fid dunyahum, mendatangi kita dari arah belakang itu untuk menjadikan kita ingat terus tentang penik-penik dunia. Makanya dunia itu dibuat berbagai macam hiburan, Pak. Salah satunya supaya kita lupa kalau kita mau mati. Makanya dunia itu dibuat tamsil oleh Allah sebagaimana perempuan tua yang pandai bersolek. Makanya kan hiburan dunia itu tidak pernah ada habis-habisnya. Selalu ada cara menghibur orang dengan cara-cara yang baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kemudian datang dari arah kanan, yaitu adalah menggoda kita melakukan bid'ah mukafirah, bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Datang dari arah kiri supaya kita melakukan dosa dan tidak merasa kalau kita melakukan dosa. Makanya bayangan orang ketika mengingat mati itu sebentar. Setan paling tidak suka kalau orang itu mengingat mati. Dan para sahabat itu kenapa mereka menjadi orang yang paling utama di antara manusia? Karena porsi mereka mengingat mati jauh lebih besar daripada porsi kita ketika mengingat mati. Makanya porsi kita kalau mengingat mati kan sedikit, Pak. Karena ingatan kita semuanya, termasuk saya, ingatan kita itu selalu duniawi. Makanya akhirnya susah untuk disiplin pada ibadah yang dilakukan. Makanya Rasulullah SAW lalu kemudian menyampaikan kepada kita dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Qurtubi, halaman 20. Bagi yang tidak membawa buku, ya, habis ini sholat taubat insyaallah. Rasulullah mengatakan pada halaman 20, aksiru min dzikri hadimil laddah. Perbanyaklah dirimu untuk mengingat pemutus kelezatan hidup, dan itu adalah mengingat kematian. Karena orang kalau sudah mengingat kematian itu, maka kemudian akan tercipta keringanan dan semua perkara-perkara kebaikan dalam ibadah itu ketika mengingat mati. Dan para ulama mengatakan, porsi mengingat mati itu ibadah, Pak. Jadi sebanyak itu pula porsi yang kita berikan waktunya mengingat mati, maka sebanyak itu pula pahala yang Allah akan berikan untuk kita. Jadi mengingat mati itu bukan hanya anjuran, tapi mengingat mati itu bagian dari ranahnya ibadah. Kalau mengingat mati itu disebut ibadah, konsekuensinya berarti porsi yang kita berikan untuk mengingat mati berarti sebanyak itu pahalanya akan mengalir untuk kita. Contoh,
Bapak dan saya malam-malam kita tiba-tiba merenung gitu. Kita sudah tulis di sini, merenung memikirkan kematian. Kita merenung 5 menit, ya Allah kalau saya mati bagaimana? Bagaimana pertanyaan yang saya harus jawab? Kita mikir mati sampai 5 menit, 10 menit, maka 10 menit kebaikan Allah akan berikan pahalanya untuk kita. Kalau kita mikirnya 5 menit, Allah akan memberikan pahalanya sebanyak 5 menit yang kita berikan porsinya untuk mengingat mati. Karena apa? Mengingat mati itu bukan anjuran, tapi mengingat mati merupakan ranah dan wilayah ibadah, di mana apabila engkau memberikan porsi waktumu untuk mengingat mati, maka sebanyak itu pula kamu akan mendapatkan porsi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengingat mati itu merupakan bagian dari kebaikan, pahala dan ibadah kita kepada Allah. Lalu Imam Qurtubi menyebutkan hikmahnya apa sih sampai di dalam sunnah itu diperintahkan dan disunahkan kita untuk mengingat mati. Maka disampaikan oleh beliau beberapa perkara yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang mereka itu selalu mengingat kepada kematian. Maka kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada mereka itu yang pertama, orang yang mengingat mati, Allah itu akan memberikan kepadanya kelapangan hidup ketika dia selalu ingat kepada kematian. Kenapa? Kalau orang yang ingat mati adalah orang yang mendapatkan banyak ujian pada hidupnya. Dia ingat mati, maka akhirnya dia berpikir, sebanyak apapun ujian yang saya dapatkan, toh nanti akan mati dan selesai ujian yang saya dapatkan dengan kematian yang nanti saya dapatkan. Akhirnya hatinya lapang. Ada orang fakir, Pak, miskin. Dia ingat mati, hatinya jadi lapang. Karena apa? Kemiskinan yang membelenggu hidupnya, kalau dia kaitkan dan kembalikan kemiskinan itu dengan kematian, maka akan berkata kepada jiwanya, saya miskin itu tidak lama, nanti kalau saya mati, maka selesai belenggu kemiskinan ini. Karena akhirnya menjadikan hatinya lapang. Miskin itu tidak selama-lamanya, miskin itu hanya di dunia. Karena banyak orang yang miskin tetapi mereka berakhir manis ketika di surga. Makanya penduduk surga itu rata-rata orang miskin. Kalau dia lapang, kata Imam Qurtubi, kalau dia lapang, mengingat mati juga melapangkan hati, supaya kemudian dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Orang kalau memiliki apa yang dia miliki dan dia dapatkan dan dia peroleh, kalau nggak ingat mati, maka dia akan mempergunakan kelapangan rezekinya itu untuk kesombongan yang dia pertontonkan di hadapan manusia. Tapi kalau orang diberikan kelapangan hidup kaya tapi ingat mati, maka dia tidak akan menyombongkan kelapangan hidupnya di hadapan manusia, karena dia tahu, alah nanti juga mati juga dan harus ditinggalkan. Makanya akhirnya mengingat mati itu menjadikan kelapangan hidup kita. Masalah orang beriman itu banyak, Pak. Tapi kalau kita kaitkan dengan kematian, masalah kita itu ya selesai ketika kita meninggal dunia. Dan akhirnya menjadikan hati itu lapang. Orang yang diberikan kelapangan pun tidak akan sombong ketika dia mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu melapangkan kehidupan hati kita. Maka itu yang pertama yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, hikmahnya kenapa kita diperintahkan mengingat mati. Masalah bertubi-tubi, maka kita harus ingat masalah yang bertubi-tubi itu menjadikan kita kalau ingat mati akan lapang hatinya. Ketika kita ingat bertubi-tubi masalah yang kita dapatkan akan berakhir dengan kematian yang nanti kita peroleh. Nah, mungkin ada yang tanya, Ustadz, kenapa orang beriman itu ujiannya banyak? Itu kan salah satu pertanyaan yang sering kita jumpai. Imam Qurtubi menjawabnya bagus, Pak, di kitab ini nanti ada di tengah. Orang yang beriman itu diuji terus sama Allah itu kenapa? Karena sesungguhnya supaya orang yang beriman itu ketika diuji oleh Allah terus menerus, supaya orang beriman itu tidak jatuh cinta sama dunia. Kalau orang beriman sama Allah, tidak diuji sama Allah, yang dikhawatirkan ketika kita hidupnya sepi ujian, maka nanti akhirnya menjadikan kita kemungkinan besar jatuh cinta sama dunia. Dan orang yang jatuh cinta sama dunia itu susah dikasih masukan dan susah dikasih nasihat. Karena orang yang susah dikasih nasihat itu orang yang fanatik buta. Yang kedua orang yang jatuh cinta. Orang yang ketiga orang yang jatuh cinta sama dunia itu susah dikasih masukan, Pak.
Makanya orang beriman itu ibaratnya botol ini. Kenapa diuji terus kayak gini? Supaya dia nggak betah di dunia. Dan ketika dia memikirkan dunia itu, ya Allah, moga-moga cepat ke akhiratnya. Karena apa? Karena banyak ujian yang dia dapatkan. Makanya orang beriman itu ketika diuji, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Ujiannya banyak, Pak, tapi pertolongan Allah lebih besar. Orang kalau tidak beriman, tidak diuji sama Allah, Pak. Kalaupun diuji juga ujiannya receh. Kenapa kalau ujian orang kalau tidak beriman ujiannya receh? Ya karena tidak punya iman. Tapi uniknya, walaupun ujiannya receh, tidak bisa nyelesain. Kenapa tidak bisa nyelesain? Karena tidak punya pertolongan di balik ujian yang Allah berikan. Perhatikan Pak, orang kalau tidak beriman, masalahnya apa sih? Putus cinta, mati bunuh diri, kulit kurang putih, bingung, mata kurang belok, bingung, ya kan? Sinetron episodenya nggak selesai, bingung. Artis yang dia senangi sedih, bingung, kan gitu. Tapi masalahnya cuma itu saja. Akhirnya banyak yang mati bunuh diri, Pak. Orang beriman, Masya Allah, orang beriman tuh ujiannya berkualitas, Pak. Ujiannya nggak lagi masalah fisik, putih atau hitam, belok atau enggak belok. Lihat orang Palestina sama orang Korea, beda kan ujian hidupnya. Orang Korea itu memikirkan fisik terus, Pak. Sampai-sampai populasi orang Korea, saya pernah baca itu, setengahnya sudah operasi plastik. Makanya kita bingung kalau melihat orang Korea ini ember, orang kan operasi plastiknya. Tapi orang Palestina, Masya Allah, ujiannya berat-berat, Pak. Tapi uniknya, tidak ada yang mati bunuh diri itu di Palestina. Di Suriah, pernah nggak dengar telah diberitakan satu keluarga mati bunuh diri di daratan Hebron? Tidak ada. Kenapa? Kok ujiannya berat, makan susah. Bahkan kita dapati, saya nge-follow beberapa akun dari Palestina itu. Ada yang rumahnya hancur berantakan gitu. Tapi tidak ada yang mati bunuh diri. Ujiannya berat, Pak, orang-orang Palestina itu. Tapi ujian ketika berat itu justru menjadikan mereka itu mendapatkan pertolongan Allah yang lebih besar. Kalau orang tidak beriman, ujiannya receh. Tapi walaupun receh, tidak selesai, Pak. Kenapa? Pertolongan Allah tidak ada. Jadi jangan salah paham nanti. Ustaz, orang beriman itu kalau beriman ujiannya berat. Iya. Ya sudah, saya tidak usah beriman lah, Ustaz. Jangan gitu. Tapi dia beriman, nanti pertolongan Allah lebih besar. Makanya salah satu perkara yang menjadikan seseorang itu ketika mengingat kematian itu, dia lapang hatinya dia. Sehingga ketika dia membayangkan kematian itu, seenak apapun kehidupan dia, pasti ada batas akhirnya. Sesempit apapun kehidupan dia, maka itu pun ada batas akhirnya. Dan itulah yang menjadikan orang yang beriman itu senang ketika dia mengingat mati. Karena mengingat mati itu obat dari getirnya hidup. Ya, obat dari getirnya hidup itu mengingat mati. Nah, makanya kita tentunya pernah gak kagum ya sebuah hadis Rasulullah yang sering saya ulang-ulang dalam kesempatan. Saking senangnya saya dengan hadis ini. Rasulullah dalam riwayat Muslim mengatakan, manusia itu nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu terbagi menjadi dua, Pak. Ada orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia itu penduduk neraka. Ada orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tetapi dia penduduk surga. Ini dia dipanggil sama Allah, sini dua orang, sini. Dua orang datangi Allah, Pak, di hadapan seluruh manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar dari awal sampai akhir. Allah ingin ngasih gambaran surga dan neraka kepada seluruh manusia yang sudah berkumpul di padang mahsyar. Kita nanti kumpul di padang mahsyar berapa tahun, Pak? 40 tahun. Arba'una sanatan sakhisatan absaruhum ilas sama. Allah itu, Rasulullah nerangkan, manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu berdiri 40 tahun, kepalanya mendongakkan kepala gini. 40 tahun. Nah, ada orang dua dipanggil sama Allah. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dan tidak pernah dapat ujian, Pak. Tidak pernah netes air mata, tidak pernah sedih. Hidupnya senang-senang. Pengen zina-zina, pengen khamar-khamar, pengen judi-judi, pengen kemana-mana gampang. Dan tidak pernah sedih.
Ada yang kedua, yaitu adalah orang yang kemudian mereka itu, ada orang yang kedua, orang yang paling menyedihkan dalam hidupnya tapi beriman. Paling banyak air mata, paling banyak kemudian kesedihan, paling banyak rasa perih, tapi dia beriman dan masuk surga. Allah ingin menggambarkan bagaimana nikmatnya surga dan neraka. Allah ambil dulu orang yang menjadi penduduk neraka yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia itu. Diambil oleh Allah, dicelup oleh Allah ke dalam neraka, satu celupan tok. Fayasbagu finnari sabghatan. Diangkat sama Allah. Diletakkan lagi di sini. Satu celupan tok di neraka. Allah tanya, kamu ini orang yang dulunya paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Tidak ada yang ngalahin kamu dalam nikmat yang kamu rasakan ketika kamu hidup di dunia. Kaya raya, fasilitas hidup kamu peroleh, semuanya kamu peroleh dengan keadaan mudah dan tidak susah dan tidak sulit. Tapi kamu penduduk neraka dan kamu akan kekal di dalam neraka nanti, kata Allah. Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam neraka, satu celupan tok, padahal nanti kamu kekal di dalam neraka. Perhatikan dialog akhir dari dialog itu. Allah berkata, apakah masih tersisa? Hal ra'aita min na'imin qatun, masih tersisa enggak kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika mentang saya, ngufuri ayat-ayat saya, kemudian kamu melawan semua perintahku, melabrak semua laranganku. Itu masih tersisa enggak nikmatnya ketika hidup semacam itu? Setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka satu celupan tok, padahal nanti kamu akan kekal di dalam neraka. Maka orang itu kemudian berkata, ma ra'aitu min na'imin qatun. Ya Allah, saya tuh tidak ngerti artinya nikmat itu apa. Dari ujung rambut sampai ujung jempolku yang terasa adalah kepedihan tiada tara. Seakan-akan, kata Imam Nawawi berkata, seakan-akan jawaban orang itu tuh pengen mengatakan kepada kita, seenak-enaknya dosa, seenak-enaknya riba, seenak-enaknya khamr, seenak-enaknya ente menghujat orang, seenak-enaknya ente suka mendiskreditkan syariatnya Allah, seenak-enaknya ente mengolok-olok orang yang beriman ketika berpegang kepada kitabullah. Itu kalau ente sudah mati, lalu kemudian dicelup ente ke neraka, satu celupan tok, itu semua kenikmatan dalam semua perkara yang dibenci oleh Allah itu hilang, muak, tidak ada yang tersisa. Bahkan kata Imam Nawawi, kalaulah kita pendosa itu hanya diganjar oleh Allah dengan satu celupan neraka tok, itu sudah sangat menyakitkan. Padahal tidak diganjar hanya satu celupan selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kemudian nikmat, orang yang beriman tapi mendapatkan kesulitan hidup, betul, diambil oleh Allah, kemudian dimasukkan ke surga, fayasbagu fil jannah, dicelup dia ke dalam surga, satu celupan tok, kemudian diletakkan di depan Allah. Lalu Allah mengatakan, kamu ini orang yang paling sengsara ketika beriman, meninggalkan yang kularang, mentaati yang kuperintahkan, dan kamu dalam kondisi tetesan air mata, rasa perih, sakit, semua pernah kamu rasakan. Tidak pernah aku dapati orang yang paling perih hidupnya kecuali kamu, kata Allah. Semua orang nanti ngelihat, Pak. Dan aku baru saja celupkan kamu ke dalam surga, satu celupan tok, padahal nanti kamu akan kekal itu di dalam surga selama-lamanya. Hal ra'aita min bu'sin syai'an. Pertanyaan Allah itu ditutup, didengarkan oleh setiap manusia yang kumpul di surga itu, di akhirat, Pak, untuk melihat gimana sih jawaban kalau orang baru dicelup di surga itu. Allah nutup dengan berkata, masih tersisa enggak rasa perihnya ketika bangun malam, rasa perihnya ketika sabar, rasa beratnya ketika meninggalkan yang aku larang, itu masih tersisa enggak setelah aku celupkan kamu ke dalam surga? Hara'aita min bu'sin, masih tersisa enggak? Dia kemudian berkata, senyum, Pak. Mara'aita min bu'sin syai'an. Saya tidak ngerti artinya kepedihan itu apa, ya Allah, karena yang aku rasakan itu kenikmatan dari ujung rambut sampai ujung jempolku. Seakan-akan Imam Nawawi berkata apa? Seakan-akan, Pak, kalaulah Allah itu mengganjar orang yang beriman, itu tidak usah surga selama-lamanya, hanya satu celupan tok, itu sebenarnya sudah nikmat betul itu. Tapi Allah tidak mengganjar satu celupan tapi selama-lamanya. Itulah orang beriman sama nggak beriman tuh di situ, Pak. Kalau boleh saya buat ilustrasi, orang kalau beriman sama hari akhir itu kayak di ruangan yang gelap, Pak, tapi ada secercah cahaya yang dia lihat.
Kalau orang tidak beriman, Pak, kayak di ruangan gelap, tidak ada yang dia lihat dari cahaya itu, Pak. Makanya orang kafir itu tidak beriman sama hari akhir. Kalau orang yang beriman tuh dia memang tersekat di satu tempat yang sempit, tapi ada cahaya yang dia lihat. Itulah yang menguatkan dia, Pak. Ninggalkan yang haram itu berat, Pak. Tidak saya katakan gampang, susah. Tapi itu ada sebuah penguat, yaitu janji yang Allah berikan kepada mereka yang menepati perjanjian dia dengan Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Mengingat mati itu akan melapangkan hidup kita. Antum berat meninggalkan sesuatu, ingat mati aja. Kalau saya nggak tinggalkan hari ini, mungkin kapan saya nggak tinggalkan? Masa sampai mati saya kemudian melakukan itu. Kita ninggalkan riba berat, kita ninggalkan yang haram berat. Kita meninggalkan wanita dan laki-laki yang haram berat. Tapi kalau kita tidak ingat bahwasanya pasti ada mati, pasti kita tidak akan lapang hidupnya. Tapi mengingat mati itu lapang hatinya. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi yang pertama. Yang kedua, ya, mengingat mati itu merupakan perkara hikmahnya itu membersihkan hati supaya tidak merespon dunia terus. Karena organ tubuh yang paling capek merespon dunia itu ternyata bukan kaki, Pak. Kalau saya itu orang yang suka pegel, saya nyangka yang paling capek itu kaki. Yang paling capek dari organ tubuh kita bukan tangan. Imam Ibnu Qayyim berkata, organ tubuh yang paling capek itu hati. Karena dia selalu merespon apapun lebih detail daripada yang direspon anggota tubuh yang lainnya. Coba, Pak, kalau kita kenalan sama orang, tangan kan cuma berjabat tangan, Pak. Tapi setelah itu selesai tugasnya tangan. Tugasnya hati, Pak, muter-muter. Ini orang baik atau enggak? Ini kerjanya apa ya? Kok begini orangnya? Itu kan hati. Mengingat mati itu, kata para ulama, itu mengistirahatkan hati. Supaya kemudian kita tidak kecapean dengan keletihan dunia, Pak. Makanya kalau Imam Ibnu Jauzi itu berkata, orang kalau sudah mendapati hatinya ada penyakit, maka menyembuhkan hati yang berpenyakit itu sama dengan menyembuhkan jasad kalau ada berpenyakit. Kalau kita jasadnya sakit itu biasanya datang ke dokter. Datang ke dokter itu biasanya dokter menyuruh kita 3 tahapan. 1, suruh istirahat. Apa yang dirasakan, Pak? Kenceng, Pak, leher saya. Ya sudah, Pak, kalau gitu ambil cuti, Pak, 3 hari, Pak. Ngomong ke kantor PHI, pengen libur, cuti 2 hari, istirahat. Kalau antum jawab, saya tidak bisa, Dok, saya orangnya workaholic. Dokternya akan gampang. Ya sudah, Pak, nanti kalau mati jangan gugat saya ya, gitu. Karena harus istirahat. Yang kedua, dokter setelah nyuruh kita istirahat, yang kedua dokter nyuruhnya apa? Tinggalkan pantangan, Pak. Tinggalin pantangan. Bapak ini kalau makan soto jangan yang santan, dagingnya jangan yang jeruan. Yang ketiga, dibom penyakitnya dengan suntikan atau obat. Itu kan dokter kalau mengobati fisik yang sakit. Ternyata Imam Ibnu Jauzi berkata, ngobatin hati yang sakit itu 3, sama kayak kedatang ke dokter. 1, Pak, mengistirahatkan. Cuma istirahatnya hati beda dengan istirahatnya fisik. Istirahatnya hati, kata Imam Ibnu Jauzi, itu apa? 1, ngaji Quran. 2, tempat taklim, Pak. 3, mengingat mati itu mengistirahatkan hati. Ya, pengen punya mobil ini, tapi biaya kita belum bisa. Supaya nggak terlalu kecewa berat, nah, ingat mati aja. Istirahat sebentar, dalam lagi juga mati. Artinya ngerem lah dikit-dikit. Itu kan caranya para ulama gitu. Kan kita tinggal ngamalin, sama yang ngomong juga harus ngamalin. Maka kemudian istirahatnya hati itu mengingat mati. Itu istirahatnya hati yang pertama. Mengistirahatkan hati mengingat mati. Banyak sekali poin-poin kehidupan yang belum kita dapatkan. Kita pengen punya apartemen di pinggir pantai, belum punya. Kita pengen punya pesawat pribadi, belum punya. Kita pengen pergi ke Mekah 3 hari sekali, belum bisa. Itu cita-cita duniawi. Ngeremnya yaitu ketika mengingat mati. Selain tempat taklim, Pak. Makanya orang kalau mengingat mati itu, ya sudahlah. Kalau nggak dapat di dunia, dapat di akhirat saja.
Ngejar orang ada dapat, udahlah. Gak dapat dia di dunia, aku dapatkan dia di akhirat kan gitu. Itu tidak ada penjelasannya kecuali dari saya dulu. Itu tambahan. Maka itu mengistirahatkan hati. Yang kedua, setelah kita mengistirahatkan hati dengan mengingat kematian, makanya pernah itu Hasan Al-Basri dalam satu riwayat, Hasan Al-Basri itu tiba-tiba mendapati hatinya keras. Bapak tahu apa yang dilakukan Hasan Al-Basri ketika hatinya keras? Dia disuguhi makanan sama keluarganya. Dia bilang, letakkan dulu di sini, saya akan pergi. Tahu Hasan Al-Basri seorang tabi'in besar, hidup setelah masa para sahabat. Pergi dia ngunjungin satu tempat tabib yang banyak sekali orang yang sakaratul maut. Dilihat orang sakaratul maut satu persatu sampai mati, Pak. Nangis Hasan Al-Basri, pulang-pulang kemudian dia berkata, saya tidak butuh dengan hajat makanan dulu. Keinginanku makan hilang ketika melihat orang meninggal dunia. Nah itu. Makanya salah satu sunnah yang susah dikerjakan itu apa? Menjumpai orang yang sakaratul maut. Itu termasuk salah satu sunnah. Makanya kalau kita melihat ada ibu kita meninggal ketika sakaratul maut kan langsung beda Pak hati kita itu masih. Makanya orang bermaksiat itu simpel, karena dia lupa bahwasanya nanti ngelewatin sakaratul maut. Orang kalau melihat sakaratul maut itu pasti bayangan kita tentang dunia hilang Pak. Mungkin Bapak pernah lihat ibunya meninggal ketika sakaratul maut. Kalau kita pernah lihat itu kan Masya Allah kita panggil bu, nangis. Tidak bisa jawab, sudah gak ada harganya dunia saat itu. Maka itu mengistirahatkan hati. Mengingat mati itu mengistirahatkan hati kita dari respon dunia. Mengingat dunia itu kan melelahkan Pak. Gak usah dunia Pak, ngikutin politik aja bingung kita ini. Lelah kita, lu malah gini sekarang. Dulunya malah saya harap-harap begini, makanya jangan berharap sama makhluk, nanti kecewa. Agama ini terlalu besar kalau disandarkan kepada manusia. Ngomong apa sih saja juga nggak tahu ngomong apa. Tapi disitulah kita harus paham, mengobati hati itu mengingat mati. Ibnu Jauzi melanjutkan lagi, mengingat mati yang kedua itu apa? Menyembuhkan hati. Selain mengingat mati yang kedua, yaitu meninggalkan pantangan, Pak. Pantangannya hati itu dosa, Pak. Makanya orang yang candu dengan dosa, akibat yang dia dapatkan sebelum nanti mendapatkan su'ul khatimah itu Pak, dicabutnya kenikmatan ibadah kalau dia tidak meninggalkan dosa. Makanya orang kalau pengen menikmati kenikmatan hati pada ibadah itu simpel sederhana, tinggalkan dosa. Kalau nikmatin Quran, tinggalkan lagu. Gitu aja. Simpel sederhana. Kalau masih menikmatin lagu, apa lagu itu? Isabella, Asarihi, itu tidak bisa nikmatin Quran. Mana dalilnya kalau kemudian kenikmatan yang haram itu akan diberikan Allah kepada kita kalau kita tidak meninggalkan yang haram karena Allah? Kan contohnya sering saya ulang, Pak. Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki masih usia muda datang kepada Imam Syafi'i lalu berkata, saya baru menikah beberapa lama dengan istri saya. Kenapa kok istri saya sekarang tidak terasa terlihat cantik? Masya Allah. Imam Syafi'i ngomong, kamu pengen istrimu kembali cantik? Iya. Pengen benar? Iya. Jawabannya satu. Apa itu Syekh? Khaddi basaraka syahron. Nih, tundukkan pandanganmu 1 bulan. Kecuali kamu terpaksa. Tundukkan pandanganmu 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan, kita ketemu di sini meeting pointnya lagi. Pisah sama Imam Syafi'i. Dan dia orang dulu kalau nanya kan betul-betul dilaksanakan, Pak. Kalau orang sekarang nanya, tidak cocok. Nanya ustadz lain, Pak. Yang kira-kira cocok sama dia. Nah, gitu. Setelah dapat yang cocok, dibenturkan perkataan ustadz, dibuat ustadznya bermusuhan. Nah, betul-betul Pak, dia tundukkan pandangannya. 1 bulan ketemu lagi sama Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i nanya, Masya Anuka, gimana urusan kamu sama istrimu? Masya Allah, wahai syekhona, guru kami, imam besar kami, gitu. Saya mendapati istri saya kembali cantik lagi. Imam Syafi'i lalu berkata, wah Masya Allah, perkataannya sampai diabadikan oleh kitab-kitab para murid-muridnya.
Imam Syafi'i ngomong, sebenarnya istrimu tidak berubah. Tapi ketika pandanganmu itu menikmati yang haram gitu, ketika kamu mendaratkan pandanganmu pada wanita-wanita yang tidak halal, Allah cabut kenikmatan matamu ketika melihat yang halal, dan Allah campakkan matamu pada kenikmatan yang haram. Dan ketika kamu meninggalkan yang haram karena Allah, kata Imam Syafi'i, Allah cabut kenikmatan yang haram itu, Allah kembalikan lagi pada posisimu kembali ketika kamu melihat kepada istri. Masya Allah. Jadi kalau kita ngeliat kok istri kita kok kelihatannya gitu ya, bantot gitu kelihatannya gitu, astagfirullahaladzim, gak boleh. Itu karena kita ngelihat orang-orang yang sebenarnya tidak boleh kita lihat. Kok ada istri kita ngelihat kok suami saya gak putih ya, tulangnya nggak lunak kayak orang Korea gitu. Karena kamu kebanyakan lihat orang Korea. Ini kisah nyata Pak. Ini saya ceritakan karena ini orang baik yang saya ceritakan karena orang baik supaya kita ngambil ibrah. Ada suami istri Pak masih muda datangin saya minta tolong sama teman-temannya. Sebenarnya saya juga nggak pantas sih. Saya sudah ngomong tanya saat yang lain aja, tapi mereka maksa datang ke saya. Suaminya ini masih muda, istrinya masih muda, fisiknya pun di atas rata-rata, Pak, dua-duanya. Sang istri itu mengatakan bahwasanya suaminya itu tidak pernah mencampuri dia semenjak pernikahan. Kecuali 1-2 kali, setelah itu nggak pernah dicampuri. Dan kalau mencampuri itu harus memakai obat penguat, baru bisa mencampuri istrinya. Stres Pak ini suaminya, istrinya apalagi, tapi istrinya baik, suaminya juga baik sebenarnya. Berlalulah beberapa tahun kondisinya semacam itu. Istri sabar Pak. Datanglah masalah itu. Saya mencoba meraba-raba itu. Saya itu sudah ngomong sama ustadz yang lain, tapi nggak mau. Terus saya raba apa ya gitu. Saya tanya sama lakinya, kamu terlalu sayang kali sama istrinya? Mungkin ustadz, tapi kelihatannya juga enggak sih. Ya kenapa? Saya terus pengen ngomong sesuatu, tapi saya sungkan karena ada yang perempuan. Saya minta tolong, Ukti, Umu, tolong pergi dulu sebentar nggak? Biarkan saya sama suaminya dulu di kamar ini. Boleh Ustaz, pergi dia. Nah, saya berduaan Pak dengan laki-laki. Saya tanya jujur aja, laki-laki sama laki-laki, pernah zina nggak? Iya Ustaz. Sebelum pernikahan? Iya. Sering atau tidak sering? Sering sekali. Masya Allah. Pernah menyesal? Saya tanya lagi, setelah nikah, kamu akhirnya nggak bisa nyampurin dia, ngelakuin nggak sama perempuan lain? Iya. Bisa nggak sama perempuan lain? Bisa. Nggak pakai obat. Udah ketemu Pak. Saya bilang, masalah antum di sini. Ini masalahnya antum di sini. Antum kalau ingin menikmati kembali hubungan antum yang halal yang Allah kemudian telah ridhoi kalian dalam pernikahan, simple. Antum tinggalkan yang haram, antum sesali, antum datangin perempuan yang antum zinai, minimal antum minta maaf, setelah itu tobat nasuha. Kemudian perempuan yang antum zinai lagi setelah pernikahan, jangan pernah dideketin lagi. Insya Allah pasti Allah kembalikan ini. Kalau enggak, Allah tidak mungkin akan mengembalikan antum pada kenikmatan yang halal selama antum masih menikmati yang haram. Orang kalau Pak sudah kebiasaan minum khamr, minum es teh itu tidak enak. Kalau tidak minum alkohol itu tidak enak Pak. Kalau kita tidak minum alkohol, minum susu jahe aja sudah lumayan Pak. Sudah senang banget kita ini, karena tidak pernah minum alkohol kita. Coba orang yang terbiasa minum alkohol Pak, kalau tidak minum alkohol pusing dia. Orang kalau pakai narkoba, makan martabak malam itu tidak enak Pak. Kalau kita pakai martabak setengah telur itu sudah enak banget itu, nggak usah 3 telur lah. Sudah setengah telur, telurnya telur ayam lagi. Itu udah enak Pak. Akhirnya beliau Masya Allah, akhirnya hari ini orang baik Pak. Saya menceritakan itu untuk ngambil ibrah. Kenapa saya mengatakan 2 orang ini baik walaupun nakab lakunya? Karena mereka mau taubat. Tapi saya ngambil ibrah saja. Ini hak, ini nyata ini. Semua yang haram itu, kata Ibnu Jauzi, itu menghilangkan kenikmatan yang halal. Makanya kan saya sampaikan kan, orang kalau tidak bisa bangun malam itu ya karena maksiat siang lah.
Orang kalau enggak maksiat siang itu pasti Allah bangun kamu malam-malam bangun gitu. Tidak mungkin Allah biarkan orang kalau sudah sayang sama orang karena dia ninggalkan maksiat di waktu siang, kemudian Allah biarkan dia tidur di waktu malam ketika Allah sedang turun dan mendekat kepada hambanya. Kalau saya tidak bangun Pak malam itu, Bapak tidak bangun, Ibu tidak bangun, itu pasti ada maksiat kita di waktu siang yang kita tidak sesali. Dan Allah akhirnya cuekan kita di waktu malam. Makanya mengobati hati yang kedua setelah niat mati ketika mengistirahatkan itu apa? Ninggalkan pantangan, Pak. Ninggalkan pantangan. Dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Itu hukum alam yang tidak mungkin kita tampik karena itu sudah berjalan semenjak kejadian Allah mempergulingkan kehidupan manusia. Yang ketiga, dibom penyakitnya. Dibom penyakitnya apa? Dengan tobat, istighfar, banyak sedekah atas nama untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh ditiru, boleh tidak. Kalau saya sedekah itu selalu saya tempatkan ada 3 niatnya. 1, untuk keluarga saya dan saya sendiri. Nanti saya dan keluarga. 2, untuk dosa-dosa saya yang telah saya lakukan sadar atau tidak sadar. 3, untuk ibu saya yang telah meninggal dunia. Dan itu saya sudah niatkan. Ya Allah, kalau saya nanti sedekah, ya Allah, 3 yang saya bagi dalam sedekah yang saya titipkan kepada jalan-Mu, ya Allah. 1 untuk saya dan keluarga saya. 2 untuk dosa-dosa saya. Yang ketiga, untuk mendiang ibu saya, Allahu yarham. Kenapa ada sedekah dalam setiap komitmen tobat, Ustaz? Karena Rasulullah bersabda, inna shadaqata tudfi'ul khotoya ya kama annal ma'a yudfi'un nar. Orang yang sedekah itu, Pak, sedekah itu paling cepat menghapuskan dosa, sebagaimana air itu cepat memadamkan api. Nah itu. Makanya apa kaitannya dengan tema yang disampaikan oleh Imam Qurtubi? Berarti mengingat mati itu proses penyembuhan hati yang sakit, Pak. Karena apa? Karena hati yang sehat itu pasti akan merasakan kenikmatan ibadah. Tidak mungkin Allah itu memberikan syariat ibadah kalau di dalamnya tidak ada nikmat, Pak. Mungkin nggak Allah nyuruh kita, kalau Allah sayang sama orang yang beriman, nyuruh kepada sesuatu di mana sesuatu itu tidak ada nikmatnya? Ya tidak mungkin, Pak. Karena Allah itu kalau sama orang beriman itu memakai 2 sifat, Rahman dan Rahim. Kalau sama orang kafir cuma Rahman tok, Pak. Kalau sama orang beriman itu ya Rahman ya Rahim. Artinya kalau Allah menggunakan jiwa sifat ini, orang beriman itu pasti nikmat dalam setiap ibadah. Kok hilang nikmatnya ibadah? Itu simpel, pasti karena maksiat kamu dahulukan daripada ketaatan. Nah itu. Caranya berarti hatinya yang sakit. Obatinya ingat mati. Kedua, meninggalkan pantangan dosa. Yang ketiga, dibom penyakitnya dengan kita memperbanyak tobat dan diperbanyak pula diiringi dengan sedekah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sesungguhnya mengingat mati akan menumbuhkan banyak kebaikan. Makanya sampai dikatakan al-idaqaq man aksara bidzikril mauti, orang yang memperbanyak untuk mengingat mati, maka dia akan bertobat, diberikan kepuasan hatinya, dan diberikan semangat dalam ibadah. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Berarti mengingat mati itu pangkal dari kebaikan ketika kita mengingat mati untuk menyembuhkan hati kita, insya Allah. Itu poin yang kedua yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Sekarang poin yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Hal-hal yang mengingatkan hati serta menyebabkan zuhudnya kita terhadap dunia, ya. Lalu dibahas pula bagaimana hukumnya seorang wanita untuk datang ke kuburan. Boleh nggak wanita datang ke kuburan? Arti zuhud itu apa yang benar? Dan apa kaitan zuhud dengan kematian? Nah itulah yang akan kita bahas pada pertemuan 5 bulan lagi, insyaallah. Semoga Allah merahmati apa yang kita kaji, insyaallah. Semoga Allah memberikan keberkahan.